aku tuh sempet banget sampai aku tuh konsul ke dokter gigi karena anak aku kekurangan gizi. Ahli gigi itu disarannya ya mau nggak mau harus makan nasi. Bahwa manusia itu untuk tumbuh, tercerdas, produktif di usia nanti, usia remaja, kemudian dewasa, itu dipengaruhi dari apa yang dia konsumsi pertama kali dia hidup. Hai Fembies, balik lagi nih bersama Cika di Fembies, all about family and babies. Nah Fembies, di episode terakhir ini Cika bakal nemenin Fembies di rumah buat ngebahas tentang GTM atau gerakan tutup mulut pada anak. Nah Fembies, tahu nggak sih GTM itu apa? Jadi GTM itu adalah kekurangan nafsu makan pada anak hingga anaknya ini mogok makan loh Fembies. Nah, berdasarkan berita yang diterbitkan oleh Kompas, gerakan tutup mulut ini adalah gerakan yang mungkin disebabkan oleh prinsip ASI yang tidak dijalankan dengan baik oleh ibu pasca melahirkan. Lalu anak yang mungkin trauma dengan tekstur makanan hingga anak yang bosan dengan makanan yang biasanya disajikan oleh ibunya. Nah, daripada lama-lama nih, pasti Fembies di rumah juga makin penasaran kan? Mending kita langsung aja yuk ngobrol sama sahabat Fembies di rumah yang memiliki anak seorang GTM atau gerakan tutup mulut. Yuk ikutin Cika. Hai Fembies, baik lagi nih bersama Cika di Fembies, all about family and babies. Nah Fembies, kali ini Cika sudah bersama seorang ibu rumah tangga nih yang sempat memiliki putra yang mengalami gerakan tutup mulut. Nah daripada makin kepo, mending kita langsung ngobrol-ngobrol aja nih bersama Katika. Hai. Halo Katika, apa Ya, kabar? alhamdulillah baik. Mungkin Katika boleh perkenalkan diri Katika dulu ke Fembies di rumah. Sekarang umurnya berapa dan lagi ngapain aja nih Kak? Hai, nama aku Tika, aku umur 24 tahun. Kerjaan aku ibu rumah tangga biasa saja. Oke, wah luar biasa sekali ya menjadi ibu rumah tangga karena tidak semudah yang dipikirkan ya Kak. Alhamdulillah lumayan. Oke, mungkin Katika boleh spill nih. Katika sekarang udah memiliki berapa buah hati dan Oh, iya, aku baru punya satu anak aja. satu jagoan ya. Iya, Masya Allah. alhamdulillah. Umurnya berapa tahun? Umurnya 3 tahun. Baru kemarin ulang tahun April. Wow, selamat ulang tahun. Oke, mungkin Katika boleh ceritain nih tadi suka dukanya Katika kayak gimana? Mungkin agak di Ya, suka dukanya sih enaknya udah di rumah ya sama anak-anak. Tapi kalau dukanya jadi kita nggak bisa cari suasana baru di luar kayak teman-teman main gitu. Susah sih. Oke, berarti selama fokus untuk membesarkan anak, Iya. merawat anak itu, anak ada sempat ini nggak sih Kak kayak kekurangan nafsu makan Oh. gitu? Anak aku tuh sempet banget sampai aku tuh konsul ke dokter gigi karena anak aku kekurangan gizi. Oke, nah itu kalau boleh tahu itu kenapa sih Kak? Kenapa bisa nggak nafsu makan, kurang gizi gitu? Kalau itu emang nggak tahu dari keturunan atau apa, emang GTM parah sih, gerakan tutup mulut parah. Dari umur 6 bulan dari empasi pun dikasih buah atau dikasih sun, anakku emang nggak mau. Oh, nah selain itu apa ada kayak tanda-tanda lain nih? Misalnya ketika kayak ini kenapa ya anak aku atau kenapa nggak nafsu makan kayak gitu? Selain itu, Kalau itu sih nggak begitu ya, tapi kalau dikasih pas lagi empasi susah banget, apa-apa dilepe. Jadi sampai umur 6 bulan tuh hampir ASI sih, ASI semua. masih semua ya. Nah kan kalau misalnya nih dede-dede baik nih ya atau nggak balita biasanya suka gigit-gigit barang atau apa segala macam. Nah itu tetap nggak apa-apa gigit-gigit barang. Kalau gigit barang sih emang dari dokternya harus ya, soalnya stimulasi mulut emang dari makan kan harus gigit-gigit barang. Tapi kitanya harus dijaga gigitnya apa dulu, higienis apa enggak. Oke. Nah untuk gerakan tutup mulutnya itu nih Kak, itu tutup mulutnya ke makanan doang atau ke barang Oh juga? enggak, ke makanan. Ke makanan aja sih, ya. tapi kalau kayak snack itu masih mau. Oh, kalau anak kakak itu GTM-nya berlangsung sampai dari umur berapa sampai umur berapa Kak? Dari mulai empasi udah GTM, tapi kalau misalkan sedikit-sedikit kalau buah masih mau. Dan dibantu sufor juga kan, sufor. Kalau nggak dibantu itu wah parah banget sih. Terus kalau sekarang pun masih GTM tapi yang nggak segitu parah, umur 1 sampai 2 tahun. Oke, selain itu ada cara-cara apa gitu kan? Misalnya kan kadang ada yang ibu kasih makannya di
tempat makan yang lucu-lucu Oh gitu iya, kan. pasti dia milih sih mau makannya pakai tempat yang mana itu sih pasti milih sih. Gimana gimana dianya aja yang penting masih lah gitu. Oke, nah untuk kakak sendiri nih aku mau nanya, bagaimana kakak menangani kekhawatiran kakak tentang perkembangan anak yang mungkin takutnya terhambat atau gimana karena nafsu makan? Pernah sih, ya itu salah satunya karena aku konsul ke dokter gizi juga. Jadi merasa takut gitu, takut anaknya belum bisa apa-apa. Sempat terhambat sama perkembangan jalan juga sih dulu. Oh, selain jalan ada lagi nggak kak? Misalnya cara bicara Enggak, atau alhamdulillah kalau cara bicaranya dia umur 1 tahun setengah udah hampir kosakatanya udah bagus nih. udah bagus. Oke, bagaimana kakak memastikan bahwa anak kakak ini mendapatkan asupan gizi yang cukup meskipun sedang GTM? Aku dulu pernah kasih kalau vitamin kayak madu itu dapat dari saran dari DSA-nya sih, kayak vitamin, madu, supor sih aku paling ini susu formula karena kalau nggak minum sama sekali aku takut udah kekurangan gizi takut kekurangan gizi lagi Iya, gitu. benar-benar. Karena anakku sempat kejang sih gara-gara kekurangan gizi. Mungkin wah ternyata GTM ini jadi itu ya ternyata Imbasnya cukup serius parah ya. sih. Cukup serius. Oke, nah mungkin kakak bisa nge-spill nih gimana cara kakak sebagai orang tua yang sedang ini anaknya lagi GTM nih kak. Kakak gimana menciptakan lingkungan yang aman, terus yang nyaman bagi anak buat bisa nafsu makan gitu. Iya, kalau aku sih ya di lingkungan aku ya, aku tuh nggak pernah ngeluarin anak pas lagi jam-jamnya makan. Iya, tidur harus teratur, nggak boleh ganggu jadwal tidur anak, nggak boleh sama sekali. Jadi tuh nggak bisa diganggu gugat gitu loh. Makanya kalau lagi makan nggak bisa ya jalan-jalan kayak orang tua di luar sana bawa anaknya jalan sambil makan itu aku nggak bisa. Oke. Nah, aku juga pengen tahu nih Kak, selain gerakan tutup mulut ini nih misalnya, anaknya nggak nafsu makan tuh bisa karena entah anaknya moodnya lagi kurang bagus atau lagi sakit, itu juga mempengaruhi ya Kak? Ya mempengaruhi banget sih namanya anak-anak ya. Kita juga kalau lagi sakit nggak nafsu makan ya, apalagi anak-anak. Kadang kalau lagi nggak nafsu makan ya kita cari ini lain sih kayak snack-snack lain ya, tapi yang sehat ya. Oke. Nah, mungkin yang terakhir nih buat Fembis di rumah, kakak boleh pesan kepada moms yang di rumah juga. Kalau misalnya punya anak yang lagi GTM nih, mungkin pesan-pesan kakak buat moms di rumah, boleh lihat ke kamera yang sini aja. Ya, untuk pesan-pesannya, kitanya harus tenang, nggak boleh emosi. Ya namanya juga, apalagi moms anak pertama ya, jadi kita nggak boleh emosi. Harus tenang, harus bisa membaca pikiran anak-anak sih. Mau makan atau enggak, jangan sampai melukai anak-anak. Iya, gitu aja. Oke, makasih Kak. Langsung sini ya. Nah, Fembis, sekarang Fembis di rumah udah tahu kan hal apa aja yang harus dihadapi kalau misalnya anak-anak Fembis di rumah atau mungkin kerabat Fembis nih ada yang sedang gerakan tutup mulut atau GTM. Tentunya kita belajar dari moms Tika, kalau misalnya Moms Tika juga harus tenang ya kan, dan mungkin harus memerlukan bantuan profesional ya. Nah, daripada makin penasaran nih Fembis, makin bertanya-tanya, mending kita langsung aja nih konfirmasi ke ahli gizi. Nah, mendingan Fembis di rumah stay tune ya di Fembis. Hai Fembis, welcome to Fembis, all about family and babies. Nah Fembis, kali ini Cika bakal nemenin Fembis di rumah buat makin tahu nih gimana pandangan ahli akan GTM atau gerakan tutup mulut ini. Nah daripada lama-lama, mending kita langsung aja ngobrol-ngobrol sama Kak Eka. Halo Kak. Halo. Oke, mungkin Fembis di rumah udah gak sabar banget pengen kenalan sama kakak. Mungkin kakak bisa memperkenalkan diri, nama kakak siapa, dan kakak sebagai apa sekarang? Oke, halo semuanya. Kenalkan, nama aku Meliana Eka Cahyani, biasa dipanggil Eka. Aku adalah ahli gizi, gitu. Oke, nah pas banget nih ngomong-ngomong soal GTM. Ya. Berarti kakak ya cukup
bisa memahami dan memberikan edukasi kepada pembis di rumah ya Kak. Oke, daripada lama-lama mending kita langsung aja nih Kak. Aku mau nanya, kalau misalnya kondisi gerakan tutup mulut ini pada anak dapat mempengaruhi pola makan dan gizinya nggak sih Kak? Oke, jadi kita harus tahu ya bahwa manusia itu untuk tumbuh tercerdas, produktif di usia nanti, usia remaja, kemudian dewasa, itu dipengaruhi dari apa yang dia konsumsi pertama kali dia hidup. Jadi untuk membentuk kecerdasan otak, 80% itu di 1000 hari pertama kehidupan. Ya, Oke, 1000 hari pertama kehidupan itu dimulai dari anak usia kehamilan, anak di dalam kandungan, sampai anak berusia 2 tahun. Oke. Itu jadi periode emas untuk anak. Yang menentukan anak ini nanti produktif, sukses, sehat, itu dari 1000 HPK ini. Kebanyakan GTM itu dimulai dari usia 1 tahun, 2 tahun itu mulai GTM. Kalau gerakan tutup mulut ini diabaikan, pasti akan sangat mempengaruhi kondisi tumbuh kembang si anak. Oke, nah selanjutnya nih Kak, apa sih faktor gizi yang memang menjadi pertimbangan untuk GTM ini tersendiri? Oke, jadi setiap orang itu kebutuhan gizinya berbeda-beda sesuai dengan usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas. Nah, kalau untuk anak-anak seperti yang tadi saya sampaikan di 1000 hari pertama kehidupan, ya anak setelah lahir sampai usia 6 bulan itu makanan yang sempurna yang hanya boleh dikonsumsi sama anak adalah ASI eksklusif. Oke. Jadi benar-benar dari air susu ibunya, tidak ada tambahan lain selain ASI. Usia 0 sampai 6 bulan, ya mau air putih, beras itu nggak boleh di usia 0 sampai 6 bulan. Kalau anak dikasih makanan lebih awal, lebih dini, itu juga akan mempengaruhi proses GTM nanti di usia 1 tahun, 2 tahun gitu. Jadi pemberian makanan itu harus tepat dan step by step. Oke, nah Kak, selanjutnya ini ada pertanyaan nih dari salah satu narasumber kami. Oke. Teman kami ini bertanya, apa sih tips and trick biar nggak GTM gitu? Oke, tadi aku udah sampaikan bahwa seorang ibu dan ayah itu harus punya peran penting dalam proses pemberian makan pada anak. Kita nggak boleh samakan anak-anak itu makan sama orang dewasa makan. Ya kan? Anak-anak makan tuh dia belajar memahami tekstur, memahami rasa. Tadi kita sepakat nih, anak usia 0 sampai 6 bulan hanya ASI. Lalu kapan dia mulai makan makanan yang seperti orang dewasa? Di atas 6 bulan. Jadi 6 bulan sampai usia 2 tahun itu waktu dia mengenal makanan-makanan utuh selain ASI. Jangan buru-buru ke makanan pendamping ASI yang instan kayak biskuit. Jangan. Nanti itu rasanya akan terlalu kuat di anak gitu. Anak usia di bawah setahun nggak perlu gula tambahan, nggak perlu garam. Akhirnya ketika buru-buru dikasih yang instan, ketika mamanya menyiapkan makanan yang lebih kompleks kayak ada kari ayam ini, itu nggak bisa diterima anak. Karena di lidahnya udah terekam makanan yang tinggi gula tadi. Gitu. Akhirnya itu juga menjadi salah satu faktor GTM, gerakan tutup mulut pada anak. Oke, nah kalau misalnya kita berbicara tentang anak yang mungkin sudah GTM gitu ya, atau dalam GTM, itu bagaimana asupan nutrisinya ini tetap terjaga, tapi bisa meningkatkan nafsu makan anak juga? Jangan bikin trauma anak, ih kamu harus makan, kalau kamu nggak makan aku panggil polisi nih. Nah, banyak kan kayak gitu. Nanti satpam datang, itu kan akhirnya makan itu nggak menjadi suatu yang menyenangkan bagi anak. Ya kan, jadi oke. Anakku sukanya adalah makanan yang kecil-kecil gitu, misalkan yang dia pegang gitu. Ya udah silahkan misalkan mamanya buat nugget gitu, buat nugget tapi komposisi nuggetnya tuh lengkap. Misalkan di satu nugget dalam satu gigit langsung 5 gizi dapat. Kalau kita biasanya nugget ayam aja, coba ditambahkan pakai kentang, ayam, terus ada potongan-potongan wortelnya. Nah jadi sekali hap zat gizinya langsung 5. Oke, berarti bukan cuma porsi makan yang penting anak makan, tapi kandungannya ya betul, Kak yang lebih betul. penting. Oke, nah kalau misalnya selain makanan nih Kak, kira-kira ada suplemen gizi yang Kakak rekomendasi misalnya vitamin apa atau gimana sih Kak buat kita? Oke, jadi ini tadi, kita nggak boleh buru-buru beli suplemen kayak sirup penambah nafsu makan anak. Nah, sebenarnya anak nggak perlu itu. Proses GTM itu bukan hanya tentang suplemen atau tentang apa, tapi kehadiran ibu dan ayah itu menjadi contoh untuk anak mau makan. Jadi kadang yang mengasuh anak kan nggak semuanya orang tua ya, tapi bisa dititipin ke bibinya, ke neneknya, itu sangat mempengaruhi
pola makan anak, apakah anak itu GTM atau dia nafsu makannya bagus, itu karena siapa yang memberi makan. Nah, kakak sendiri ada kira-kira nutrisi yang tepat untuk mungkin meningkatkan nafsu makan atau merangsang makan? Oke. Ada, itu protein ya. Jadi protein hewani itu kalau kita konsumsinya cukup dan pas akan memberikan rasa puas gitu. Kemudian vitamin B kompleks itu meningkatkan nafsu makan juga, ada di bayam hijau, di protein hewani juga ada. Kemudian vitamin B1, vitamin B9, ya bagian dari vitamin B itu meningkatkan nafsu makan juga. Jadi kalau anak itu dari kecil sudah dia dibiasakan isi piring yang warna-warni gitu ya, ada karbohidrat, protein nabati, protein hewani, sayur dan buah, itu sebenarnya semua zat gizinya itu akan bekerja di dalam tubuhnya gitu, tanpa mamanya harus menghitung-hitung ayamnya berapa gram. Nah, jadi sebenarnya kalau isi piringnya udah kompleks, udah lengkap, secara nggak langsung mamanya udah memenuhi kebutuhan gizi anaknya, seperti itu. Oke, kalau misalnya kita ngomong tentang keluarga ya Kak, baik itu keluarga ataupun anak GTM sendiri, perlu nggak sih Kak adanya perubahan pola makan biar si anak GTM ini mungkin bisa nafsu makan lagi gitu? Iya, perlu banget. Jadi pola makan itu hal dasar hidup kita ya. Kita setiap hari itu harus mengatur pola makan kita untuk menunjang tumbuh kembang anak, dan orang tua harus memberi contoh yang baik ya untuk anak. Nah, itu sangat berpengaruh tadi ya terhadap nanti apakah anak itu stunting atau tidak setelah usia 2 tahun. Karena menurut hasil penelitian, anak stunting itu bukan hanya sekedar tubuh pendek, tapi lebih dari itu. Jadi orang yang pendek belum tentu stunting, tapi anak stunting pasti pendek. Nah, anak stunting itu IQ-nya turun 20 angka. Kemudian metabolisme tubuhnya dia itu nggak senormal orang yang nggak stunting pastinya ya. Nanti di usia dia remaja itu resiko diabetes mellitus tipe 2 itu tinggi. Obesitas dia tinggi resikonya. Penyakit jantung, hipertensi, semua karena 1000 HPK tadi. Jadi moms itu harus disiplin dengan pola asuhan anak ya, memberi pola asuh, ASIH, ASAH. Jadi harus penuh dukungan dari semua pihak gitu sih. Oke, nah mungkin yang terakhir nih Kak, mungkin boleh saran buat fembis di rumah nih yang yang memiliki anak yang mungkin GTM, bagaimana cara menyiapkan makanannya ataupun bagaimana cara mengatasi GTM itu sendiri, mungkin boleh lihat kamera. Kita harus dimulai dari literasi dulu. Kita sebagai calon ibu ya harus tahu kenapa sih aku harus memberikan gizi untuk anakku dengan baik. Belajar untuk memberi makan anak itu bukan dimulai pada saat dia sudah punya anak ya, tapi jauh dari sebelum menikah bahkan itu harus dipersiapkan. Oh, anakku butuh zat gizi ini agar tumbuh kembangnya maksimal, agar nanti dia bisa bersaing dengan teman-temannya, prestasi, sehat, dan sebagainya. Sehingga dasarnya adalah dia harus tahu kenapa kok harus memberikan asupan gizi yang lengkap untuk anak. Kemudian, dia sebagai orang tua juga harus menjadi contoh yang baik untuk anak. Pola makannya juga harus sesuai dengan prinsip gizi seimbang, di mana dalam setiap kali makan itu mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat. Jadi setiap kali makan isi piringnya, komposisi gizinya harus lengkap. Kemudian mindful eating, fokus dengan apa yang dikonsumsi, tidak ada distraksi apapun. Misalkan makan sambil main HP, makan sambil bermain, itu lebih baik dihindari. Kemudian kalau memang tumbuh kembangnya ada gangguan karena sakit dan sebagainya, harus segera bawa ke layanan kesehatan agar bisa diberi solusi terbaik. Semoga mams dan anak keluarga semua sehat semua. Wah, banyak banget nih Kak pesan dan informasi yang udah Kakak kasih buat fembis di rumah. Tentunya para fembis moms-moms di rumah nih ya. Nah, fembis gimana nih? Fembis di rumah udah nontonin kan? Tadi aku juga udah ngobrol-ngobrol sama Kak Eka. Nah, pasti seluruh episode dan segmen yang ada di Fembi ini kiranya bisa menjadi wawasan bagi Fembi di rumah dan bermanfaat ya kelak. Oke Fembis, nah sayang banget Cika harus berakhir sampai di sini aja buat nemenin Fembis. Fembis bisa banget nontonin episode-episode sebelumnya. Dan pastinya bermanfaat banget buat Fembis. Bye-bye!
Ada apa sih nih bengong-bengong terus? Gak pernah dikasih makan sama babunya ya? Untung aja ada Bread Bites, cemilan berbagai rasa mulai dari rasa ayam hingga salmon yang dapat mengurangi plak pada gigi. Jadi kamu gak perlu repot lagi buat bawa dia ke dokter untuk scaling harga jutaan. Bread Bites, solusi bau mulut untuk kucing Anda. Aduh, hujan-hujan gini, padahal udah main di mall, tapi bosen gak sih mau ngapain? Kira-kira ngapain ya enaknya ya? Yubits aja yuk. Juga ya, bener. Bosen juga. Mending kita masuk. Aduh, panas-panas habis aktivitas enaknya minum yang seger-seger nih. Cuman apa ya? Es teh Indonesia dengan konsep simple, elegan, minimalis, yang tentunya banyak varian yang bisa kamu pilih. Wah, seger. Untung ada es teh Indonesia.